Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza Bibia dengan NIM 24411000168. Di sini saya dari kelas praktikum pemrograman visual kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan praktikum modul 1. Nah, untuk tugas yang pertama adalah membuat program GUI sesuai dengan tampilan berikut dan sesuai dengan keterangan yang dicantumkan. Ada yaitu memasukkan komponen dalam panel, jangan memasukkan langsung komponen dalam frame. Ini maksudnya adalah memberikan panel terlebih dahulu pada frame. Fungsinya itu salah satunya adalah memberikan background warna. Kemudian baru memasukkan komponen-komponen sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Jadi memasukkan komponen-komponen seperti label, kemudian ada button, ada text field, dan ada tabel. Kemudian untuk yang kedua adalah tidak ada aksi saat menekan tombol. Di sini dimaksudkan adalah ketika program dijalankan, ketika kita akan memencet program buttonnya, di sini akan ada button proses, kosongkan sama hapus. Itu program tidak akan ada aksi yang muncul. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu memberikan border pada panel. Di sini saya menggunakan bordernya pada panel yaitu border matte border. Kemudian untuk yang selanjutnya dalam memunculkan window di tengah-tengah layar saat aplikasi dijalankan. Jadi di sini nanti ketika di run, kan window-nya ini muncul di tengah-tengah layar. Nah, di sini itu pada programnya itu dengan pada package-nya itu dimasukkan diberi tambahan import java.awt.dimension. Kemudian ada import java.awt.toolkit. Kemudian pada public class-nya di sini tuh dimasukkan dimension layer sama dengan toolkit.getDefault toolkit.getScreenSize. Di sini untuk memberikan pengaturan size-nya window agar tampil pada tengah-tengah layar. Kemudian ada integer x sama dengan layar sama dengan width. Untuk lebarnya dibagi 2. This get size width per 2. Kemudian ada integer y sama dengan layar dot height. Ini untuk tingginya dibagi 2. This dot get size height per 2. Kemudian ada this set location xy sesuai dengan di sini. Jadi nanti program akan dijalankan itu akan muncul di tengah-tengah layar. Tidak biasanya kan program akan muncul di ujung sini. Jadi program akan muncul di tengah-tengah layar. Nah, untuk tambahan yang ketiga ada tambahkan menu bar pada frame. Pada menu bar terdapat menu pilihan dan dalam menu terdapat menu item kosongkan. Nah, di sini pada frame-nya ditambahkan menu bar. Di sini saya dan menu pilihan, kemudian menu itemnya kosongkan. Jadi ketika program dijalankan akan muncul seperti ini. Pilihan, menu pilihan, kemudian ini menu itemnya kosongkan. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor 2. Di sini pada nomor 2,
Itu ketentuannya ada membuat aplikasi GUI dengan ketentuan memiliki satu buah jendela. Dalam jendela tersebut terdapat label nama dan NIM, kemudian ada button increment. Setiap kali button increment ditekan, nilai yang ditampilkan oleh label bertambah 1. Kemudian nilai maksimal yang ditampilkan oleh label adalah 127. Jadi di sini ada pada Windows-nya atau jendelanya ada label nama dan NIM. Kemudian ada button increment. Jadi ketika program dijalankan dan button ini ditekan, ini nanti angkanya akan bertambah satu gitu. Jadi di sini pada button increment-nya diberi pengaturan. Di sini variabelnya menggunakan button increment. Jadi di sini ditambahkan integer a sama dengan integer.parseInt dalam kurung angka.getText. Kemudian A++ di sini fungsinya adalah ketika buttonnya ditekan itu nanti akan bertambah satu. Kemudian di sini if A lebih besar dari 127, A sama dengan 127. Jadi di sini untuk fungsi nilai maksimalnya, ketika button increment-nya ditekan lebih dari 127, itu angkanya akan tetap berhenti di 127, tidak akan 128 seterusnya. Gitu. Kemudian program akan saya jalankan. Nah, ada nama sama NIM, kemudian ini ketika buttonnya ditekan akan bertambah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor yang ketiga. Nah, di sini untuk yang nomor 3, membuat aplikasi GUI dengan memiliki satu buah jendela atau window, kemudian dalam jendela tersebut terdapat setiap kali button klik di sini atau ditekan, nilai yang ditampilkan label akan bertambah 1. Kemudian ketika button reset ditekan, nilai yang ditampilkan akan kembali nilai awal, yaitu 0. Jadi di sini saya mengkreasikannya dengan angka, kemudian 0, kemudian ada label mulai, button klik di sini, dan button reset. Kemudian saya tambahkan button sebelumnya. Di sini klik di sini, angkanya ini nantinya akan bertambah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk button sebelumnya di sini tuh, angka di sini nanti akan berkurang 1. Kemudian untuk reset di sini untuk memulai ulang 0. Jadi, klik di sini variabelnya. Saya menggunakan variabel klik di sini, kemudian pada source kodenya itu ada integer a sama dengan integer.parseInt angka.getText, kemudian a++, maksudnya di sini adalah angkanya nanti akan bertambah 1. Kemudian angka.setText dalam kurung integer
to string A. Kemudian untuk button sebelumnya, di sini variabelnya adalah angka sebelumnya, variabel name-nya. Kemudian untuk di source kodenya, di sini saya integer A sama dengan integer parseInt dalam kurung angka .getText. A sama dengan A min 1. Jadi, di sini A angkanya, ketika angkanya seumpama angkanya 8. Kemudian nanti ketika button sebelumnya diklik, itu akan angka berkurang 1. Angka min 1, 8 dikurang 1, jadi 7. Kemudian di sini saya membuat peraturannya yaitu if A kurang dari 0, A sama dengan 0. Di sini maksudnya itu saya membuat angkanya tidak negatif. Jadi ketika angkanya 0, kemudian kita mengklik button sebelumnya, itu angkanya akan tetap 0. Tidak min 1, min 2, atau selanjutnya, tidak angka negatif. Jadi saya memberhentikannya di angka 0. Kemudian untuk button reset, di sini variabel name-nya yaitu reset. Kemudian source kodenya, di sini resetnya itu angka.setText 0. Ketika button reset diklik, itu akan kembali ke angka 0. Jadi, saya jalankan. Nah, di sini angkanya 0, kemudian kita mulai klik di sini. Kemudian untuk button sebelumnya itu angka akan berkurang 1. Nah, untuk membuktikan 0 tadi, nah, ketika angka 0 diklik sebelumnya, ini tidak akan muncul angka negatif min 1, min 2, dan seterusnya. Itu tetap akan muncul 0, karena tadi sudah dibatasi jika angka kurang dari 0 itu tetap akan 0. Kemudian untuk button resetnya, di sini ketika kita sampai di angka 8 seumpamanya, itu ketika diklik, itu akan kembali ke 0. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.